Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Matahari yang berbahagia, kita telah mengikuti perjalanan luar biasa Zulkarnain dalam menempuh jalan yang telah Allah tetapkan baginya. Sebelumnya, kita telah membahas bagaimana Zulkarnain melakukan perjalanan panjang menuju barat hingga mencapai tempat di mana matahari seolah-olah tenggelam di cakrawala. Namun, apa yang sebenarnya dia lihat di sana? Apakah benar dia telah tiba di tempat matahari tenggelam? Ataukah itu hanya ilusi yang terlihat di ujung pelupuk mata saja? Dunia hingga kini masih turut mengamati dan mencari jawabannya. Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 86, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ati wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qurnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga apabila dia telah sampai di tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, wahai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau berbuat kebaikan terhadap mereka. Dalam satu qiraah, firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 86 di atas, taghrubu fi 'ainin hami'ati, dibaca dengan taghrubu fi 'ainin hamiyah, yang berarti matahari terbenam di air yang panas. Apakah ini sebuah perbedaan yang kontradiktif? Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan di antara keduanya. Bisa jadi air tersebut memang berlumpur sekaligus panas. Sebuah fenomena alam yang masih dapat kita temukan hingga hari ini. Saat air laut terterpa panasnya sinar matahari, maka ia pun akan terasa panas. Ayat ini menjelaskan bahwa Zulkarnain terus melakukan perjalanan hingga dia mencapai titik terjauh dari bagian baratnya bumi, tempat di mana matahari tampak tenggelam. Namun, benarkah ia telah sampai di tempat matahari itu berada? Tetapi sayangnya, pendapat yang mengatakan bahwasanya Zulkarnain benar-benar mencapai matahari adalah sesuatu yang mustahil, karena tidak ada satupun manusia yang bisa mencapai matahari. Jarak yang begitu jauh, sekitar 150 juta kilometer dari bumi, kemudian suhu yang ekstrim mencapai 5.500 derajat Celcius di permukaan, dan suhu inti mencapai 15 juta derajat Celcius, kemudian radiasi yang mematikan, dan gravitasi yang luar biasa, sekitar 28 kali lebih kuat dari bumi. Dan tidak ada tempat untuk berdiri, karena matahari bukanlah benda padat, melainkan bola gas panas yang terdiri dari hidrogen dan helium. Tidak ada permukaan fisik yang bisa diinjak atau dijelajahi. Jadi ayat ini tidak menjelaskan bahwasanya Zulkarnain benar-benar telah sampai ke tempat matahari itu berada. Tetapi ayat tersebut menerangkan bahwasanya Zulkarnain telah sampai di sebuah tempat terbenamnya matahari yang dimaknai dengan arah, yaitu tempat di bagian barat. Yang berarti Zulkarnain sampai di tempat tersebut bertepatan dengan waktu terbenamnya matahari. Lalu, apakah di tempat itu Zulkarnain benar-benar melihat matahari tenggelam di dalam air? Sahabat channel Matahari yang berbahagia, tenggelamnya matahari di dalam air ini digambarkan dari sudut pandang Zulkarnain secara pribadi, seperti saat kita melihat matahari terbenam di tepian cakrawala lautan, maka seolah-olah matahari itu seperti tenggelam ke dalam air laut. Dan demikianlah halnya setiap orang apabila dia melihat matahari telah mencapai tepiannya, maka ia akan melihatnya seolah-olah terbenam di dalam lautan, bukan benar-benar matahari itu telah tenggelam di dalam air. Sahabat channel Matahari yang berbahagia, namun yang terjadi di sana bukan hanya sekedar cerita Zulkarnain menyaksikan terbenamnya matahari di dalam lautan, melainkan lebih dari itu semua. Karena di tempat tersebut Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum. Siapakah mereka? Dan keputusan apakah yang akan diambil oleh Zulkarnain terhadap mereka? Serta di manakah sebenarnya tempat terbenam matahari itu? Itukah batas dunia bagian barat? Mari kita telaah beberapa kemungkinan yang telah dikemukakan oleh para ahli satu persatu. Let's go! Manakah sebenarnya tempat terbenamnya matahari yang pernah didatangi oleh Zulkarnain?
ada beberapa tempat yang pantas untuk diperhitungkan karena mendekati ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran. Beberapa ulama dan para sejarawan muslim menyebutkan tempat terbenam matahari itu adalah Laut Kaspia atau Laut Hitam, karena daerah tersebut memiliki banyak rawa berlumpur dan memiliki air yang lebih keruh dibandingkan samudra pada umumnya, karena letak geografisnya yang tertutup dengan sedimentasi tinggi di beberapa area, sehingga tampak hitam seperti mata air yang berlumpur. Ada juga pendapat yang mengaitkan dengan wilayah Mesopotamia, yaitu Irak modern di Timur Tengah, karena tempat tersebut terdapat banyak rawa luas yang juga bisa memberikan ilusi matahari tenggelam di air yang berlumpur. Tetapi sayangnya, dua pendapat ini dianggap lemah dan kurang kuat, karena Laut Hitam dan Laut Kaspia terletak di antara Eropa Timur dan Asia Barat. Secara geografis, Laut Hitam berada di kawasan tengah Eurasia, bukan di bagian paling barat dunia. Begitu juga dengan Mesopotamia. Lalu, adakah pendapat yang dianggap kuat karena lebih sesuai dengan ciri-ciri tempat terbenam matahari yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 86? Pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama mengenai tempat terbenamnya matahari ada 3 tempat. Berikut ini yang disebutkan di dalam kitab Tahrir wa Tanwir. Yang pertama adalah Laut Atlantik, yang kedua Laut Eropa bagian barat, yang ketiga Laut Afrika Barat. Zulkarnain seharusnya melihat matahari terbenam saat mencapai pesisir Atlantik, tepatnya di sekitar wilayah Maroko, Afrika Barat. Dari perspektif geografis, ketika seseorang berdiri di pesisir barat Maroko, maka ia akan melihat matahari akan tampak tenggelam di Samudra Atlantik saat terbenam. Jika mengacu pada pendapat para ulama, lokasi ini juga selaras dengan tafsir yang menyebutkan bahwa matahari tampak terbenam di laut berlumpur atau wilayah berair yang luas, karena luasnya Samudra Atlantik seolah-olah tampak hitam atau berlumpur. Oleh karena itu, posisi Zulkarnain saat melihat matahari terbenam kemungkinan besar berada di Laut Afrika atau sekitar Maroko, dengan pandangan mengarah ke Samudra Atlantik. Jadi tempat terbenam matahari itu adalah Laut Atlantik, tapi posisi Zulkarnain berada di pesisir barat Laut Afrika, tepatnya di sekitar Maroko. Meski ada juga pendapat yang masyhur yang lain mengatakan bahwasanya tempat terbenam matahari itu adalah Laut Eropa Barat, tetapi hal itu juga tidaklah mustahil karena Laut Eropa Barat terhubung dengan Samudra Atlantik. Dan di antara 3 pendapat yang masyhur di atas, para ulama banyak berpegang kepada pendapat Laut Atlantik adalah tempat yang diindikasikan kuat sebagai tempat terbenamnya matahari. Kesimpulan: berdasarkan letak geografis, Samudra Atlantik adalah lokasi yang paling kuat diduga sebagai tempat terbenamnya matahari karena beberapa alasan sebagai berikut ini. Yang pertama, Laut Atlantik merupakan lautan yang paling luas yang berada di ujung barat dunia yang dikenal oleh peradaban kuno saat itu. Pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapat dari sahabat Ka'ab al-Ahbar, seorang ulama ahli kitab yang telah masuk Islam. Beliau menyebutkan bahwa di dalam Taurat tertulis tempat matahari terbenam berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Maroko. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Di sisi lain, dalam literatur Islam klasik disebutkan daerah Maroko juga memiliki wilayah rawa dan danau yang berlumpur. Beberapa kota di pesisir barat Maroko terkenal memiliki pemandangan matahari terbenam di Samudra Atlantik. Antara lain adalah Casablanca, Rabat, Iswaira, dan Agadir. Lalu, kata Maghrib sendiri dalam bahasa Arab mempunyai makna barat. Hal ini menunjukkan indikasi historis bahwa wilayah Maroko dan Samudra Atlantik mungkin dianggap sebagai salah satu batas dunia yang ada di bagian barat dalam konteks historis orang yang hidup pada peradaban kuno saat itu, sehingga mereka menyebut Maroko termasuk dalam wilayah Maghrib. Dari perspektif mereka, Maroko adalah batas barat dunia yang mereka kenal. Jika dilihat dari sudut pandang orang-orang Arab, yang geografis mereka terletak di bagian timur tengah. Jadi, barat dan timur hanyalah konsep relatif yang bergantung pada siapa yang melihatnya dan dari arah mana. Sahabat channel Matahari yang berbahagia, apakah Maroko dan Samudra Atlantik benar-benar batas paling baratnya dunia?
Jika kita melihat peta, Maroko memang berada di ujung barat Afrika, menghadap ke arah luasnya Laut Atlantik. Namun, benarkah itu adalah batas mutlak barat dunia? Faktanya, tidak ada titik absolut yang bisa disebut sebagai paling barat atau paling timur, karena bumi itu bulat. Jika kita terus bergerak ke arah barat, pada akhirnya kita juga akan tiba kembali ke arah timur. Batas-batas ini hanyalah kesepakatan manusia dalam sistem koordinat. Sahabat channel Matahari yang berbahagia, sekarang marilah kita bahas apa sebenarnya yang dijumpai oleh Zulkarnain di tempat terbenamnya matahari tersebut dan apa yang ia lakukan di sana. Ketika Zulkarnain sampai di tempat terbenamnya matahari, ia mendapati di sana ada suatu kaum. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Kahfi ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma." Maka ketika dia telah sampai di tempat terbenamnya matahari, dia mendapati matahari terbenam di dalam air yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ suatu kaum. Ibnu Jurayd meriwayatkan bahwa di tempat tersebut terdapat sebuah kota dengan 12.000 pintu masuk. Kota ini sangat besar dan penduduknya sangat padat, jauh lebih besar dibandingkan kota-kota pada umumnya. Sebagai perbandingan saja, kota Madinah modern saat ini hanya memiliki sekitar 7 pintu masuk saja. Sedangkan kota yang dijumpai oleh Zulkarnain memiliki 12.000 pintu masuk kota. Dari sini kita bisa membayangkan betapa luasnya kota tersebut. Ibnu Jurayd juga mengatakan bahwa jika bukan karena suara penduduknya yang begitu ramai, niscaya manusia di sekitar tempat itu akan dapat mendengar suara pergerakan matahari saat terbenam. Ini menunjukkan bahwa penduduk kota tersebut sangat banyak dan kehidupannya sangat aktif, sehingga bisa meredam suara pergerakan terbenamnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Apakah matahari memiliki suara saat ia terbenam, atau itu hanyalah kiasan belaka? Bagaimana menurut sahabat semua? Boleh sahabat tulis komentarnya di kolom komentar ya. Lalu, siapakah sebenarnya penduduk kota tersebut? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, mereka adalah orang-orang kafir. Datangnya Zulkarnain ke tempat itu adalah dalam misi menaklukkan kota tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan ketuhanan yang hak, menghapuskan kekufuran dan kemusyrikan yang selama ini telah mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 13, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan bimbingannya serta pilihan kepada Zulkarnain mengenai apa yang harus ia lakukan terhadap penduduk kota tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Wahai Zulkarnain, engkau boleh menyiksa mereka atau engkau boleh berbuat baik kepada mereka. Al-Kahfi ayat 86. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Zulkarnain mengenai bagaimanakah ia akan memperlakukan kaum yang ditemunya di tempat tersebut. Yang pertama, Zulkarnain boleh menyiksa mereka jika mereka tetap dalam kekufuran dan menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah disampaikan dakwah kepada mereka. Yang kedua, boleh berbuat baik kepada mereka, yaitu membiarkan mereka hidup bagi yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zulkarnain pun menentukan sikap dan keputusannya sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra." Adapun orang-orang yang zalim, maka kelak kami akan mengazabnya, kemudian ia akan kembali kepada Tuhannya, lalu dia akan mengazabnya dengan azab yang sangat berat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, orang-orang yang berbuat zalim dalam ayat di atas, yaitu orang-orang yang bersikukuh dalam kekufuran dan kemusyrikan mereka, maka mereka akan disiksa.
Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai bentuk siksaan ini. Imam Qatadah berpendapat bahwa siksaan yang dimaksud adalah hukuman mati, di mana Zulkarnain akan membunuh mereka yang tidak mau beriman. Imam As-Suddi berpendapat bahwa Zulkarnain akan menghukum mereka dengan memasukkan mereka ke dalam patung sapi yang terbuat dari tembaga, lalu memanaskannya hingga mereka meleleh di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Namun, bagi orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh, Zulkarnain akan memberikan perlakuan yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 88, "Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra." Adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, maka baginya balasan yang terbaik dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah. Zulkarnain memastikan bahwa mereka yang beriman akan mendapatkan balasan terbaik, yaitu pahala akhirat. Selain itu, Zulkarnain akan berkata dengan lemah lembut kepada mereka dan akan mengajarkan mereka amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Matahari yang berbahagia, setelah Zulkarnain menaklukkan wilayah terbenamnya matahari dan menegakkan kebenaran di sana, perjalanan Zulkarnain masih belum berakhir. Ia adalah seorang penguasa yang tak hanya berhenti pada satu pencapaian, karena misinya bukanlah misi manusia biasa, tetapi misi menyebarkan agama Allah dan menegakkan keadilan serta kebenaran di muka bumi dengan petunjuk dan kekuatan yang telah Allah berikan kepadanya. Maka ia pun kembali melanjutkan ekspedisinya. Kali ini ia akan berangkat menuju ke arah timur, yaitu ke tempat terbitnya matahari. Apa yang akan ia temui di sana? Apakah penduduk di tempat tersebut sama seperti kaum sebelumnya atau justru berbeda? Dan bagaimanakah kebijaksanaan Zulkarnain dalam menghadapi mereka? Ikuti kisah selanjutnya dalam perjalanan besar sang penakluk dunia yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada part berikutnya. Terima kasih telah like dan subscribe dengan jari-jari indah Anda yang berharga. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, damai, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.